Jadi kali ini kita akan bicara soal grit dan growth mindset. Ada penelitian mungkin 5 tahun terakhir ya jadi booming, walaupun eh, saintisnya, psikolognya namanya Angela Duckworth ya, itu udah beberapa tahun sebelumnya juga udah ada TED Talk dan eh, udah mulai terkenal ya sejak mungkin tahun 2010 begitu. Nah, tapi sekarang ini konsep grit dan growth mindset ini sudah masuk ke dalam pembicaraan awam ya. Jadi bukan cuma terkenal di kalangan psikolog, melainkan juga di kalangan awam karena buku-bukunya juga sudah diterjemahkan ke bahasa Indonesia, bisa ditemukan di Gramedia ya. Jadi kebanyakan pendidik, terutama di sekolah, di universitas ya, maupun coach ya yang ke arah coaching perusahaan itu sering membicarakan masalah grit dan growth mindset ini ya. Jadi kita akan coba lihat bagaimana konsepnya siang ini, plannya. Nanti saya perdengarkan cuplikan dari psikolognya. Angela Duckworth itu mengajar di University of Pennsylvania. Jadi lihat sedikit bagaimana dia mengartikulasikan apa itu grit. Lalu kita akan coba polling sedikit tentang growth mindset ya. Nanti Bapak Ibu bisa mencoba menjajal, menilai ya. Ada semacam kuisnya begitu ya. Sebenarnya kita punya growth mindset atau enggak. Jadi siapkan mungkin alat tulis dan kertas sedikit untuk mencatat. Cuma 10 pertanyaan singkat. Terus nanti Bapak Ibu bisa melihat nilainya ya, seberapa growth mindset yang dipunyai. Lalu habis itu kita bisa diskusikan. Ya, jadi plan kita pagi ini seperti itu. Nah ini Angela Duckworth adalah psikolog utamanya ya yang memperkenalkan dan mempopulerkan tentang grit ya. Grit ini dari bahasa Inggris. Eh, Kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesia mungkin padanan yang paling eh, tepat itu katanya yang dekat itu adalah greget gitu ya. Oh, orang tuh punya gregetnya begitu ya. Dan grit sama greget itu dekat ya, enak ya, satu kata juga begitu ya. Nah, tetapi orang yang gritty itu ya, yang punya greget itu ya, sebenarnya apa sih komponennya secara psikologis begitu ya. Nah, jadi Angela Duckworth itu melakukan penelitian ya, terutama di awal itu di sekolah akademi militer misalnya ya. Mengapa orang-orang atau faktor apa yang menyebabkan orang-orang itu berhasil ya, tingkat keberhasilan lebih tinggi di akademi militer ya. Dan akademi militer di Amerika itu berat ya. Misalnya kalau di West Point begitu ya, bukan cuma fisik, fisiknya wajib ya karena militer, tapi juga mereka punya kelas setiap hari ya karena jadi militer Amerika harus pinter juga ya, ngerti menghandling alat-alat teknologi dan sebagainya gitu ya, ngerti strategi. Jadi itu berat ya pendidikannya, dan siapa yang lebih bertahan? Rupanya adalah dari hasil penelitian itu orang yang punya grit lebih tinggi, lebih besar peluang suksesnya dibanding sama mungkin hal-hal yang lain yang dilihat sebagai talent ya atau bakat begitu ya. Dan kan kita juga secara umum ya dan dalam konteks pendidikan seringnya mengagungkan bakat ya. Bahkan juga di kesenian ya. Oh, kalau kita lihat jadi bayangan kita ya terhadap sekolahan itu misalnya kalau ada anak itu pinter ya, terus di kelas kerjanya tidur melulu begitu ya. Terus tapi tahu-tahu ujiannya atau ulangannya bagus ya, nilainya A atau 10 begitu ya. Padahal kayaknya sering bolos, nggak pernah dengerin ya. Wah, itu anak pinter tuh. Dan dia itu yang bakal berhasil ya di dalam kehidupannya. Nah, sumbangan utama Angela Duckworth ini adalah menyanggah ya hal-hal seperti itu ya. Itu bukan yang pinter ya, itu mungkin beruntung atau ya mungkin level SMA atau apa yang dilalui dia masih belum berat ya. Tetapi dalam kehidupan yang sesungguhnya orang yang gritnya lebih tinggi itu nanti yang berhasil. Begitu, sehingga penelitian Angela Duckworth ini membuka peluang ya, karena tadinya tampaknya dunia pendidikan itu eh, tes psikologi yang paling berkembang dan dianggap standar adalah tes IQ. Ya sehingga orang tuh mulai merasa bahwa
yang penting IQ-nya tinggi ya. Kita melihat ada kurva normal ya, ada orang-orang yang IQ-nya tinggi, ini pasti nanti berhasil. Lalu ada orang-orang yang rata-rata atau IQ-nya ya di golongan yang lebih rendah begitu ya. Ya udah, ini kayak udah kartu mati aja ya, nggak bisa diapa-apain. Nah, Angela Duckworth itu menyanggah ya pola berpikir yang semacam itu ya, dan memperlihatkan bahwa ada hal lain yang lebih utama daripada sekedar talent, IQ, atau hal-hal yang dilihat sebagai bakat natural yang dimiliki oleh seseorang, begitu ya. Nah, jadi apa itu komponennya grit ya? Ada dua dimensinya ya. Yang pertama adalah perseverance. Ini semangat juang jangka panjang ya, kegigihan begitu ya. Lalu yang kedua adalah passion ya. Passion ini di dalam paper-papernya sering juga dibahasakan sebagai consistency of interest. Ya, jadi passion itu ada satu bidang atau satu hal yang menarik ya dan terus-menerus digeluti karena ada interest atau minat tersendiri yang mengakibatkan berkobar-kobar hatinya ya kalau menggeluti hal itu ya. Jadi kalau ada interest demikian yang jangka panjang ya dan kegigihan yang jangka panjang, berarti orang itu punya grit ya, atau bisa mengembangkan sikap atau karakter yang lebih gritty begitu ya. Nah, kenapa efeknya grit itu jadi memang kuat ya? Duckworth itu menjelaskannya seperti ini ya. Jadi kalau kita punya talent ya, bakat, terus kalau kita mengembangkan dengan effort ya, maka talent kali effort itu jadinya skill. Ya, jadi ya dia sih memang bakat musik ya, tapi terus dia latihannya 5 jam sehari ya main musik begitu ya. Nah, itu jadi skill ya. Tapi skill itu ya kalau udah dipunyai, terus effortnya itu nggak berhenti begitu ya, maka skill kali effort itulah yang menjadi achievement. Begitu ya, karena banyak orang yang skillful ya, yang main musiknya di jalanan tapi sehebat artis-artis yang memang profesional juga banyak begitu ya. Tapi achievement itu apa? Achievement itu ya adalah kalau skill itu dibarengi lagi dengan perseverance dan passion jangka panjang begitu ya. Sehingga efeknya adalah seperti F kali MA kuadrat ya, hukum Newton itu kalau kita kenal ya. Kalau skill itu dikali effort lagi jadi achievement ya. Jadi sehingga efeknya terhadap achievement, effort itu kuadratis. Kalau talent itu linear. Ya, jadi di dalam formulasi yang semacam itu Angela Duckworth itu menunjukkan ya talent memang ada efeknya. Ya, artinya kalau orang yang mungkin bakat alam musik ya atau matematika, dia akan dengan cepat ya menangkap pattern-pattern musik atau matematika itu. Tetapi kalau dia dilontarkan dengan effort ya, yang intensitasnya terus-menerus secara jangka panjang ya, maka effort itu nanti yang menentukan karena itu kuadratis. Begitu ya. Orang yang sama talentnya sama atau bahkan talentnya lebih rendah, kalau effortnya lebih tinggi, bisa achievementnya lebih tinggi ya dibanding yang gritnya kurang. Begitu ya. Nah, jadi konsepnya seperti itu dan Angela Duckworth itu mengembangkan ya, ada scale-nya, ada kuesionernya untuk mengukur perseverance dan passion untuk jangka panjang ini. Dan dia pakai itu misalnya untuk mengukur anak-anak sekolahan begitu ya. Si Angela Duckworth ini sebenarnya guru sekolah. Jadi dia pendidikannya di Oxford, lalu profesornya kemudian di University of Pennsylvania waktu PhD. Jadi dia concernnya adalah dunia sekolahan sebenarnya ya. Nah, saya perdengarkan sedikit ya, bagaimana artikulasi Duckworth ya terhadap apa itu grit dan sekalian supaya mungkin Bapak Ibu jadi familiar ya sama wajahnya Duckworth kalau lihat talknya dia atau baca bukunya lagi, jadi bisa lebih familiar. Ini saya share ya filmnya sebentar. Grit, put simply, is perseverance and passion for very long-term goals. To say a few more words about it, grit is really about your stamina, how consistently you're working in a certain direction and then how hard you're working in that direction. It is not about intensity. I've had
young people come to me after talks and say, well, let me just tell you how gritty I am. I spent 72 hours without sleeping and I did this amazing thing. And I congratulate them, but I say, so what did you do the next week? And how many years have you been working on this? So when we assess grit by looking at people's biographies, for example, we don't necessarily look for bursts of unusual productivity or effort, but we really look for constancy of effort over time. Nah, jadi itu yang pertama yang dia bicarakan apa itu grit ya, perseverance dan passion for long term goals ya. Nah, tapi dia tuh membedakan ya, misalnya grit bicara stamina ya, bicara sesuatu yang jangka panjang ya. Jadi di ITB misalnya waktu saya kuliah ya, begadang itu wajib ya, karena memang ya at least zaman dulu itu ya, asisten lab itu kejam-kejam ya. Mereka ngasih soal itu Sabtu malam dikumpulin, terus sengaja supaya keteteran ya dan Senin pagi harus dikumpul ya, semacam tugas awal untuk praktikum, dan kalau nggak bawa tugas awal itu nggak boleh ikut praktikum ya. Jadi itu semacam ospek tersendiri ya buat kita mahasiswa ya, dan kita udah tahu kalau Sabtu malam malam minggu itu dikumpulin ya, ya abis itu kita begadang tuh sampai pagi, dan nggak bisa ya ngerjain pakai mesin tik gitu semua soal sendiri ya, harus punya grupnya ya supaya kita tuh bisa survive ya, karena saling membantu ya, ada yang kerjain nomor tertentu dan sebagainya. Tetapi kita udah tahu masuk lab itu pokoknya kurang tidur ya, pas minggu mau praktikum itu semua anak elektro di ITB itu begitu ya. Nah jadi kita tuh bisa bilang ya bahwa oh ya saya tahu ya rasanya begadang 2-3 hari itu sampai pagi ya, saya tahu rasanya. Nah cuman Duckworth itu bilang itu bukan grit. Ya masalahnya adalah kalau kita cuman insidental ya, pas mau praktikum, pas mau ujian terus begadang gitu ya, itu bukan grit ya. Masalahnya adalah stamina itu berapa tahun kamu melakukan yang kayak gitu ya, dan untuk bidang tertentu ya, apakah setelah 10 tahun masih seperti itu gitu ya. Waktu lagi sekolah baca 1 minggu itu 400 sampai 500 halaman buku begitu ya. Tapi begitu udah lulus ternyata nggak seperti itu lagi ya, mengasah dirinya gitu misalnya ya. Jadi kalau cuma tahan 2 atau 3 tahun ya itu mungkin bukan grit ya. Kalau di atas 10 tahun masih melakukan itu terus, nah itu baru gritty ya. Dan orang-orang yang punya stamina jangka panjang itu yang biasanya achievement-nya tinggi juga ya, karena memang menunjukkan grit itu dalam hidupnya ya. Nah ini pertanyaan kedua ya yang berusaha dijawab Duckworth. I have actually for several years been grappling with the question of whether virtues like grit are only virtues in the middle of the spectrum. So do we have something like the Aristotelian notion of the golden mean, where excessive grit as well as insufficient grit are both bad? I've lately come to the opinion, and it really is an opinion because I don't have data to support this, that it's not necessarily that you can have too much grit. What you can have is grit in the absence of other key virtues. So, for example, if you're an extraordinarily gritty person who lacks judgment or humility or honesty or empathy and kindness, you can see where grit could, magnify ill effects. But I don't necessarily think that it's the problem of being a 10 out of 10 on the grit scale. Nah, jadi pertanyaan kedua itu ya adalah ini lahir dari filsafat Aristotle juga. Jadi kalau Bapak Ibu belajar filsafat Aristotle ya, maka virtue ya atau kebaikan itu ya, bisa juga dibilang wisdom ya, itu adalah kalau kita itu mempunyai sifat-sifat yang tidak eksesif. Ya, jadi ya jangan terlalu lah kalau misalnya kerja keras tapi jangan ngotot gitu ya. Kalau santai tapi jangan teledor gitu ya. Jadi di tengah itu konsepnya Aristotelian itulah wisdom gitu ya. Mungkin kalau buat Bapak Ibu yang punya fans filsafat Chinese gitu itu kayak yin dan yang begitu ya. Kita harus menjaga balance ya di antara dua ekstrim itu ya. Nah pertanyaannya kata Angela Duckworth adalah apakah grit itu ya, perseverance dan passion jangka panjang itu sebenarnya juga berfungsinya seperti filsafat Aristotelian itu ya. Jadi kalau terlalu banyak nanti jadi negatif gitu ya, jadi perfeksionis lah atau jadi apa gitu ya.
Nah, dia tadi mengaku si Duckworth bilang dia nggak punya data ya karena at least di waktu itu dia nggak meneliti ke arah sana ya tampaknya. Itu video agak lama. Tapi dia menduga, dia bilang grit itu adalah salah satu sikap atau karakter ya yang harus juga hidup berdampingan dengan karakter-karakter yang lain ya. Jadi kalau misalnya punya grit tapi nggak punya wisdom atau virtue yang lain ya, misalnya apa ternyata orangnya serakah atau ternyata orangnya apa punya karakter flow yang lain begitu ya, itu grit itu bisa jadi negatif efeknya. Tetapi tidak pada dirinya sendiri negatif ya. Gitu tadi cara Angela Duckworth itu menjawab ya. Nah ini saya mau tunjukkan satu paper ya. Jadi riset tentang grit ini masih terus ini ya. Sampai sekarang masih terus berlanjut ya, masih terus populer ya. Yang ini papernya dari tahun 2020 Agustus, cukup baru ya. Relationship of Grit and Resilience to Dental Students Academic Success ya. Ini tuh dari Amerika ya, dari Massachusetts. Lalu hasilnya, ini resultnya di bawah ya misalnya. Itu kan kedokteran gigi ya, diukur achievement akademiknya dengan grit. Terus dari 3.000-an responden, Hispanics ya, orang-orang Hispanics itu Meksiko, Amerika Selatan begitu ya, menunjukkan grit yang lebih tinggi dan resilience juga itu karakter yang lain ya, lebih tinggi dibanding sama orang Asia gitu ya. Nah ini juga tidak tipikal ya di Amerika. Di Amerika itu selalu stereotipnya orang Asia itu yang ngotot, yang kerja keras gitu ya. Orang Hispanik itu cenderung mungkin stereotipnya ya prejudisnya adalah males, ngedrugs begitu ya. Nah tapi justru hasil ini kebalik nih, yang Hispanic lebih tinggi ya di kedokteran gigi rupanya ya. Eh, Lalu juga hasilnya adalah yang gritnya tinggi dan resilience-nya tinggi, GPA-nya tuh lebih tinggi ya dan ranking kelasnya juga lebih tinggi ya. Jadi ini papernya mengkonfirmasi efek grit itu agak klasik ya, bahwa orang yang gritnya tinggi, achievement IPK-nya lebih tinggi juga. Tapi yang mungkin agak baru adalah oh ternyata Hispanics tinggi ya gritnya, even lebih tinggi daripada Asia itu yang mungkin dianggapnya biasanya ngotot ya kalau orang Asia di Amerika begitu ya. Nah tapi ada paper kedua ini yang interesting ya, sejalan dengan diskusi tadi dari Duckworth ya. The bright and dark aspects of grit in the pursuit of success. Ya ini juga paper cukup baru ya, tahun 2020 juga. Apakah ada sisi gelap dari grit gitu ya, itu pertanyaannya ya. Lalu di dalam penelitiannya itu dikorelasikan ya dengan berbagai scale atau apa survei yang lain ya, misalnya tentang hyper competitiveness, narcissism ya, Machiavellianism, ini artinya menghalalkan cara kali ya tampaknya ya. Nah ternyata grit itu korelasinya negatif ya terhadap beberapa hal ini ya, hyper competitiveness atau narcissism bentuknya banyak ya, tapi berkorelasi positif terhadap yang disebut dengan adaptive grandiose narcissism. Ya, mungkin perlu lebih detail ya, adaptive grandiose narcissism itu maksudnya apa ya? Istilah psikologi itu kadang nggak mesti langsung negatif ya narcissism ya. Grandiose sih tampaknya memang membesar-besarkan diri, tapi adaptif ya. Adaptif artinya dia bisa beradaptasi terhadap lingkungan atau situasinya begitu ya. Biasanya adaptif itu lebih positif ya dibanding yang tidak bisa adaptasi begitu ya. Nah, sehingga kalimat terakhirnya ya, collectively results reveal grit to be a positive adaptive trait but raise questions regarding the perfectionistic tendencies of gritty individuals and the unitary nature of the construct ya. Jadi ya ada pertanyaan ya soal mungkin soal perfeksionistik ya sifat itu ya, tapi secara umum grit itu positif ya. Ini paper masih cukup baru ya. Jadi riset-riset di bidang grit ini juga masih berlanjut ya, dan Duckworth-nya sendiri udah jadi profesor sih di University of Pennsylvania ya. Tapi banyak psikolog-psikolog yang mengerjakan PhD dan lain sebagainya masih menggeluti bagian ini ya, masih cukup dianggap ladang yang hijau ya untuk hasil penelitian berikutnya. Nah, kita lanjut ya ke slide kita dulu.
Nah, pertanyaan berikutnya ya adalah kenapa orang-orang tertentu bisa punya grit dan yang lain enggak? Ya jadi Angela Duckworth sendiri ini menghubungkan dengan satu konsep psikologi yang lain yang disebut dengan growth mindset. Ya ini psikolognya dari Stanford, namanya Carol Dweck. Bukunya juga udah diterjemahkan ke bahasa Indonesia dan dibaca di kalangan yang sangat luas ya. Nah, growth mindset ini membedakan ada orang-orang yang lebih bisa punya keterbukaan untuk pertumbuhan, ada orang-orang yang lebih punya mindset yang lebih fix ya. Nah, kita coba lihat ini ya. Ini ada kuis sedikit ya, ada 10 pertanyaan. Mungkin Bapak Ibu bisa coba ya mengisinya ya 1 sampai 10. Lalu isinya setuju atau tidak setuju aja. Ya, jadi ini gampang nih. Ya, terus nanti di slide berikutnya kita akan coba melakukan penilaian. Jadi Bapak Ibu catat nomor 1 sampai nomor 10 itu jawabannya apa aja. Lalu nanti kita lihat nilainya, lalu apa interpretasinya ya terhadap mindsetnya Bapak Ibu ya. Udah ready? Kita coba, saya bacakan ya pertanyaan-pertanyaannya, lalu Bapak Ibu melakukan penilaian ya. Pertanyaan nomor 1. Kecerdasan saya adalah sesuatu yang sangat basic tentang diri saya yang tak dapat saya ubah. Nomor 1, setuju atau tidak Bapak Ibu? Ya, jadi cuman setuju atau tidak aja sih. Nomor 2, waktu saya tak mengerti sesuatu, saya akan memperlambat diri saya dan berusaha mengambil waktu untuk memahami. Setuju atau tidak? Oke, nomor 3, saya terintimidasi dengan tantangan akademis. Setuju atau tidak? Kalau Pak Hendri sih mungkin nggak setuju ya, udah pasti ya. Karena udah puluhan tahun menghadapi tantangan akademis. Nah, nomor 4. Orang lain pernah bilang saya cerdas. Nah, kalau orang elektro sih banyak yang mungkin di kehidupannya pernah ada yang bilang ya, oh kayaknya kamu cerdas gitu ya. Tapi nggak tahu juga ya, silakan coba dijawab ya, setuju atau tidak nomor 4. Nomor 5. Belajar itu menyenangkan. Setuju atau tidak? Nomor 6. Saya sering tak termotivasi untuk belajar. Nomor 7. Kalau saya mendapat nilai yang tak terlalu baik pada pelajaran tertentu, saya pikir pasti saya memang tak begitu berbakat untuk bidang itu. Setuju atau tidak? Nomor 8. Kalau saya mendapat nilai pelajaran yang buruk, saya tidak patah semangat. Setuju atau tidak? Kalau di elektro sih pastilah pernah ya dapat nilai buruk ya. Kalau nggak pernah mungkin program studi elektronya kurang keras kali ya. Atau kurang real ya elektro gitu ya. Nah, nomor 9. Kalau saya tidak mengerti sesuatu, saya menjadi frustrasi dan mau menyerah. Nomor 10, saya seharusnya tidak bekerja terlalu keras pada pelajaran yang saya memang berbakat di situ. Jadi nomor 10 maksudnya kalau saya udah berbakat ya udah, saya nggak usah terlalu keras di situ ya. Di pelajaran lain aja kali yang lebih saya kurang berbakat gitu ya supaya harus effortnya lebih tinggi. Gitu ya. Nah udah selesai ya 1 sampai 10 ya Bapak Ibu ya. Ini cara penilaian tesnya ya. Jadi kalau Bapak Ibu perhatikan nomor 1, 3, 4, 6, 7, 9, 10. Kalau Bapak Ibu setuju ya maka nilainya 4 ya. Lalu kalau untuk nomor 2, 5, dan 8, kalau setuju dikurangi 2 ya dari nilai yang 4 itu. Jadi kalau tadi nomor-nomor itu setuju berarti 7 kali 4 itu 28 ya. Terus untuk setiap 2, 5, 8 kalau setuju juga poinnya dikurangi 2 ya. Jadi kalau full 28 kurang 6 berarti 22 gitu ya. Nah gimana masing-masing udah punya poinnya semua? Ada ya. Nanti saya minta share ya Bapak Ibu poinnya berapa dan terus bagaimana? Sabar Pak. Oh sabar. Oh, iya, iya. Harus berhitung dulu ya. Harus di sigma n dari 1 sampai 10.
Misalkan di 3 Pak, tidak setuju, berarti 0 ya Pak? Iya, berarti 0. Karena Oke. dia cara ngitungnya kalau setuju baru hitung 4 ya. Jadi ada yang untuk menghasilkan nilai positif, terus ada yang kena nilai negatif, gitulah cara kuisnya itu. Oke, masing-masing sudah punya angka? Udah Pak, katanya Oke. kecerdasan saya kayak Steve Jobs. Iya, kayak Steve Jobs ya. Bukan kayak ini ya, Hitler atau Soeharto ya. Waduh. Kita lihat ya cara menilai skornya ya. Jadi kalau skornya kurang dari 5 ya, skornya kecil ya, itu berarti punya growth mindset ya. Kalau skornya 5 sampai 10 berarti mix ya, ada growth mindsetnya tapi juga campur dengan fixed mindset ya. Kalau antara 11 sampai 15 berarti kebanyakan lebih mayoritas fixed mindset. Lebih dari 15 berarti sangat sangat keras fixed mindsetnya itu, begitu ya. Nah, Pak Timi ya tadi yang kayak Steve Jobs ya, itu gimana Pak nilainya Pak? Bisa di-share? 20 sih Pak dia. 20 ya. Fixed mindset keras ya. Gimana Pak Timi? Enggak Pak, saya mepet-mepet ujung Pak. Ujung Tapi nggak sebelah mana? 20 juga. Berarti di atas 15 kah? Enggak Pak, 12. Oh 12 berarti campur ya. 12 Iya. campur. Saya nggak tahu apakah ada efek gender ya. Coba tanya Bu Louis ya. Bu Louis gimana Bu? Saya 18, Pak. Oh 18 ya. Oh Iya, berarti fixed mindset keras ya. 18 ya. sepertinya begitu. Iya, nanti coba kita bahas ya. Jangan kecil hati dulu. Pak Winly gimana Pak? 8 Pak. Oh 8 berarti cenderung growth mindset tapi adalah sedikit fixed mindsetnya ya. Siapa lagi yang hadir? Pak Irfan gimana Pak? Saya juga 8 Pak. Oh 8. Jadi banyak juga yang apa di 8 gitu ya. Benanya saya dengar minus Pak. Pak Ben berapa Pak? 12 Pak. Oh 12 ya. Berarti banyak fixed mindset ya. Kalau Pak Owen Pak? 14, Pak. 14. 14 ya. Oke. Siapa lagi ya yang ada? Pak Juan? Ya, Pak. Masih ngitung lagi, Pak. Oh belum selesai gitu aja. Ya. Oke. Kalau belum selesai minus itu berarti. Pak Timo berapa Pak? 10 Pak. Oh 10. 10 berarti di kelompok yang seperti 8 itu ya tadi ya. Nah jadi gimana ya sebenarnya soal mindset ini ya. Nah jadi yang dikatakan oleh psikolognya ya Carol Dweck. Kalau orang-orang punya fixed mindset ya itu biasanya ke arah bakat itu lebih fix ya, semacam hal yang kita tidak bisa ubah ya. Sehingga kalau misalnya, oh teman saya itu pinter main gitar ya, kita akan melihat, oh dia memang bakat sih. Ya saya kok kurang bisa ya main musik ya. Ya memang dasar ya dari lahir telinganya ini apa tuli ya terhadap nada begitu misalnya ya. Nah jadi orang-orang yang fixed mindset itu cenderung melihat ya kalau saya kondisinya seperti ini ya cenderung nggak bisa berubah. Kenapa? Karena nasib saya dan seluruh kehidupan saya itu ditentukan oleh bakat. Itu lebih keras daripada hal-hal yang lain. Nah padahal kan grit itu tadi justru menumbangkan ya dominasi bakat ya. Sehingga orang-orang yang bisa punya grit itu adalah orang-orang yang lebih bisa punya growth mindset ya. Dan growth mindset itu ya biasanya bisa kita rasakan ya dengan cara mendengarkan suara-suara yang kita katakan kepada diri kita sendiri. Ya, jadi ini ada beberapa hal ya yang bisa kita lihat ya. Jadi orang yang punya growth mindset itu beranggapan proses usaha atau strategi ya itu lebih penting daripada hasil, lebih penting daripada bakat yang sering dianggap fix itu ya.
Jadi kalau kita punya suara hati ya misalnya ya, kalau ujian dapatnya jelek ya. Terus kalau dapatnya jelek, maka kita tuh bilang, ya memang saya bodoh sih gitu ya. Nah itu fixed mindset tuh. Tapi kalau ngomong kepada diri sendiri, iya saya sebenarnya kelewatan apa ya, kenapa ya saya miss ya di nomor-nomor tertentu itu ya, yang UTS yang katanya gampang itu ya. Saya miss-nya di mana? Nah, kalau miss-nya di mana itu berarti lebih growth mindset ya, karena melihat bisa ada usaha ya untuk perbaikan ya. Dan saya tuh bukan bodoh ya, tapi saya tuh cuman miss. Ini ada yang saya miss nih, yang saya bisa fix gitu ya kalau saya usahakan gitu ya. Lalu yang kedua misalnya contohnya adalah itu tadi ya. Oh, dia ujiannya bagus ya. Padahal dia tidur-tiduran melulu kalau di kelas ya. Ya di kelas tidur-tiduran dia. Cuman kalau di rumah dia belajar melulu gitu sampai malam, kan kita nggak tahu ya. Nah, tapi caranya kita berkata kepada diri sendiri adalah, oh dia pasti pintar gitu ya. Nah itu fixed mindset tuh. Kalau bicaranya adalah soal pintar atau bakat ya. Tapi kalau yang growth mindset itu bicaranya adalah, oh dia mungkin strategi belajarnya lebih bagus ya daripada saya ya. Walaupun di kelas tidur-tiduran ya. Atau dia di rumah itu memang persiapannya banyak ya. Sehingga di kelas tidur-tiduran ya. Matiin webcam ya. Terus ditinggal cuci piring atau apa. Dia tetap ngerti aja gitu ya. Karena di rumah dia belajar. Jam terbangnya tinggi gitu ya. Jadi saya ingin belajar strateginya dia tuh. Gimana dia caranya ya. Bisa tidur-tiduran. Tapi kok hasilnya bagus ya. Jadi kalau mikirnya tentang strategi belajar itu growth mindset ya. Nah, juga kalau udah berhasil ya, jadi bukan cuma bagaimana meng-approach kegagalan ya, tapi meng-approach keberhasilan juga sama. Ya jadi kalau orang yang berhasil ya, terus dia fixed mindset ya, dia akan bilang ya saya memang pinter ya. Emang dari kecil saya pinter matematika gitu ya, teman-teman saya aja di SD bilang gitu ya misalnya ya. Nah itu tuh fixed mindset. Ya tapi kalau misalnya growth mindset ya, dia akan melihat ya, oh iya ini kali ini berhasil sih. Tapi sebenarnya saya tuh masih bisa lebih baik ya strategi belajar saya, strategi bermain saya gitu ya. Nah bagaimana caranya saya tuh bisa terus lebih baik. Begitu ya. Nah kalau itu growth mindset. Ya. Nah yang interesting ya dalam tadi Bapak Ibu ya, terima kasih ya udah share hasil-hasilnya ya. Jadi kebanyakan memang rata-rata tadi mix ya. Ada Bu Louis itu ini ya sangat keras ke arah fixed mindset ya. Tapi menurut saya mungkin itu juga ada efek gender ya. Rata-rata perempuan mungkin lebih look down ya terhadap dirinya dibanding yang laki-laki. Ya kan kita juga udah pernah bahas ini ya di kelas kepemimpinan ya bahwa itu CEO-nya Facebook ya Sheryl Sandberg itu bilang kalau kuliah ya misalnya yang laki-laki ya padahal nggak ngerti apa-apa, padahal nggak belajar gitu ya, tapi keluar dari ruang ujian tuh pede ya, saya pasti bisa gitu ya. Terus kalau yang perempuan ya, dia belajar mati-matian, dia even ngerti ya begitu ya. Tapi kalau keluar itu dari ruang ujian bilang, wah kayaknya saya salah banyak nih gitu ya. Terus tahu-tahu nilainya lebih bagus yang perempuan dibanding yang laki-laki gitu ya. Nah tapi masalahnya adalah di komunitas atau masyarakat yang sangat patriarki ya, yang sangat melihat dominasi bahwa secara prasangka sosial laki-laki itu memang achievementnya lebih tinggi dari perempuan ya. Sering menggeser opini ya terhadap perempuan. Bahkan perempuan sendiri mempercayai ya prasangka itu bahwa perempuan itu pada dasarnya kurang baik ya dibandingnya laki-laki. Oh ini Pak Juan juga udah bilang nih 18 nih ya. Ya, jadi at least ya memang di kelas kita kebetulan nggak terlalu banyak yang wanita ya. Jadi mesti diuji lagi ya apa benar wanita itu mungkin lebih merasa diri fixed mindset. Saya punya dugaan mungkin itu juga karena kurang pede, belum tentu juga hasilnya seperti itu sih, harus diuji ya dengan berbagai penelitian yang lain sih. Nah, tapi kabar baiknya adalah ya, growth mindset itu bisa dikerjakan. Ya artinya memang kita bisa melatih diri ya untuk lebih bisa punya grit dan punya growth mindset. Jadi mindsetnya itu sendiri nggak fix, begitu ya.
Nah, tapi kita juga dipengaruhi oleh berbagai hal di lingkungan kita. Ya, jadi misalnya penelitian dari Carol Dweck itu ya, dari psikolog tentang growth mindset itu menemukan ya, kalau di sekolah, kalau anak-anak itu dipuji ya, misalnya, oh kamu nilainya bagus ya, kamu pintar, gitu ya misalnya. Kalau pujiannya itu ya ke arah kamu pintar atau kamu mungkin kurang berbakat gitu ya, maka itu mendorong anak-anak itu jadi fixed mindset. Ya misalnya ada anak yang ulangan matematikanya bagus sekali ya, terus dipuji sama gurunya kamu pintar gitu ya. Terus nanti ada olimpiade matematika gitu misalnya ya, terus dia ditawarin mau ikut nggak? Nanti dia nggak akan mau ikut. Ya karena kalau pola pikirnya adalah fixed mindset ya, maka pintar atau tidak pintar itu adalah identitas dirinya gitu. Sehingga kalau ikut olimpiade matematika itu ada risiko ya bahwa nanti saya ditemukan tidak pintar. Kenapa? Karena kalau ikut olimpiade itu kan challenge-nya lebih berat ya, berkompetisi ya, melawan orang lain yang juga skillful matematikanya gitu ya. Besar kemungkinan nanti saya kalah. Lebih besar kemungkinan daripada saya menang. Begitu ya. Nah, nanti kalau saya ternyata tidak pintar bagaimana? Begitu ya. Sehingga kalau di dalam pola pendidikan ya, baik di keluarga maupun di sekolah ya, atau bahkan di universitas ya, kalau Bapak Ibu itu menerima pujian ya, oh memang kamu pintar gitu ya, itu mungkin efeknya lebih merugikan ya, karena itu membangun pola yang lebih fixed mindset begitu ya, dibanding misalnya bahwa kalau pujiannya adalah oh bagus kamu kerja keras ya di proyek yang ini begitu ya, terus kerja keras lagi ya di proyek yang lain gitu ya. Nah, kalau itu yang terjadi adalah maka yang dikembangkan itu growth mindset ya, karena strategi, proses itu tuh lebih penting. Dan katakanlah kali ini berhasil belum tentu lain kali berhasil juga ya, tetap harus melakukan proses kerja keras itu supaya berhasil juga ya. Dan kalau kita bisa mengembangkan pola berpikir yang growth mindset itu untuk jangka yang sangat panjang begitu ya, puluhan tahun dalam kehidupan kita ya, maka lebih besar kemungkinannya berhasil itu karena kita mengembangkan grit itu yang dibilang oleh Angela Duckworth itu ya, yang lebih menentukan keberhasilan even daripada IQ, daripada talent di berbagai setting kehidupan gitu ya. Nah, ini udah sekitar 40-an menit ya. Mungkin saya berhenti dulu, ada pertanyaan atau komentar dari Bapak Ibu? Silakan kalau ada pertanyaan atau komentar. Pak, saya mau tanya. Iya, Pak. Kan kalau growth mindset itu lebih kayak, misalkan tadi Bapak bilang pujian kan. Saya kalau misalkan dipuji, kamu pintar, takutnya ntar dia malah jadinya ke fixed mindset gitu kan. Nah, tapi ada orang-orang yang katanya itu dia termasuk ke kayak kenanya imposter effect. Jadi dia kayak udah achieve sesuatu, tapi dia merasa kalau dia itu kurang gitu, Pak. Nah, itu apakah sama dengan growth mindset ini atau gimana, Pak? Ya, itu fenomena psikologis yang lain ya, imposter syndrome ya. Jadi orang-orang yang kayak masuk Harvard atau masuk sekolah-sekolah yang sangat elit begitu ya, itu sering kena bahwa perasaan iya kayaknya I don't belong here ya. Saya sebenarnya bukan material Harvard begitu ya. Karena persaingannya sangat keras dan lain sebagainya begitu ya. Nah, saya rasa imposter syndrome itu fenomena psikologis yang cukup umum ya, bisa menimpa siapa saja ya. Termasuk kali mungkin Bu Louis ya, saya nggak tahu ya, karena nilai-nilai Bu Louis itu tinggi ya. Kenapa merasa kurang berbakat begitu ya? Mungkin perlu diobrolin ya Bu, lebih mendalam ya. Betul Pak. Iya. Nah jadi apakah imposter syndrome itu menggambarkan ini ya, fixed mindset ya? Bisa jadi ya bahwa imposter syndrome itu mendorong kita ke arah fixed mindset ya. Tetapi kembali ya, mindset itu bukan sesuatu yang kayak membatu begitu aja ya. Itu cair ya, bisa kita rubah dan merubahnya bisa dengan self talk itu ya. Jadi bisa aja kalau ada imposter syndrome ya. Misalnya kita bisa self talknya adalah ya iya sih,
mungkin saya memang bukan material Harvard ya, tapi ya nggak apa-apa, saya belaga aja bahwa saya material Harvard ya. Kalau saya belaga sering-sering bahwa saya material Harvard, lama-lama saya jadi material Harvard juga gitu kali ya. Nah jadi iya sih, saya nggak terlalu pinter nih ya di bidang matematika ya. Tapi coba saya belajar ya. Saya belaga aja, saya ngerti dulu begitu ya. Misalnya kalau Bapak Ibu ngerjain text video ya atau texting atau apa, saya belaga ngerti dulu aja gitu ya. Terus saya coba baca bukunya, oh ternyata ada hal-hal yang saya bisa ngerti juga gitu ya. Nah kalau saya belaga ngertinya sering, lama-lama jadi ngerti beneran gitu ya. Tapi berani dulu ya masuk ke situ ya, karena melihat ini saya nggak fix nih sebenarnya. Ya, apakah menjawab Pak Hans? Makasih Pak, menjawab. Oke. Ada pertanyaan lagi, komentar dari yang lain? Saya Pak. Ya Pak. Saya nggak tahu sih ini Pak. Tadi yang Bapak bilang kalau semakin dipuji kayak semakin malah fix mindset kan. Kalau menurut saya di saya kayak beda gitu. Justru kalau kayak menurut saya kalau dari pandangan saya semakin dipuji itu kayak semakin semangat, justru kayak semakin dipuji kayak semakin tahu oh kita bagusnya di sini. Jadi kayak pengen usaha lebih terus lagi di bidang ini. Jadi kayak kalau misalkan justru saya ngerasa kalau nggak dipuji justru kayak malah ngejatohin dianya. Soalnya kayak misalkan dalam melakukan sesuatu, misalkan dalam tugas, kayak dia udah usaha mati-matian, tapi kayak ternyata usahanya itu nggak diakuin atau nggak diapa-apain. Justru kayak, kayaknya bukan passion saya, bukan di sini. Kayak emang saya kayaknya nggak bagus di sini deh gitu. Malah ngejatohin. Mungkin itu pandangan saya aja. Terus juga growth mindset ini ada faktor umurnya juga nggak sih Pak? Soalnya saya ngerasa kalau kuesioner berapa tadi yang Bapak kasih itu dikasih ke saya pas saya masih SD atau masih SMP, mungkin hasilnya itu saya bakal growth mindset banget sih. Tapi semakin tambah umur kayaknya semakin tertampar realita kayaknya Pak. kayak kalau dulu kayak kita lumayan jago, misalkan saya lumayan jago di bidang musik, oh saya masih bisa ngembangin musiknya. Tapi kalau sekarang oh saya jago musik tapi nggak jago-jago banget, ternyata kayak ketemu orang-orang luar tuh kayak oh ada yang dari kecil udah dilesin sama mamanya, udah dilesin gini, udah jago banget, udah pro banget gitu. Jadi malah makin ya udahlah, saya yang penting survive, bertahan hidup aja deh Pak gitu. Iya. Jadinya kayak ninggalin talentnya. Terus satu lagi, Pak. Gimana kalau misalkan dari kecil itu kayak nggak ada talent sama sekali. Nah terus kayak usaha-usaha aja tapi emang ternyata nggak ada talent, nah terus nggak cocok. Itu konsep gritnya gimana? Soalnya tadi kan talent dikali effort quoted kan gitu. Iya. Jadi yang pertama itu Pak Irfan bilang bahwa pujian itu membangkitkan semangat, itu benar ya. Secara umum seperti itu ya. Jadi memuji itu saya rasa sih penting ya. Yang dipersoalkan oleh Carol Dweck ya adalah caranya memuji. Ya jadi kalau pujiannya adalah oh kamu pintar. Ya itu cara memuji yang kurang begitu menguntungkan karena mendorong ke arah fixed mindset ya. Tapi kalau pujiannya adalah oh bagus, kamu usahanya keras ya. Nah, sehingga hasil kamu bagus. Nah, itu cara memuji yang mendorong ke arah growth mindset. Karena proses strategi itu lebih penting ya daripada kamu pintar atau nggak pintar. Kenapa? Karena kalaupun sekarang kamu kesannya nggak pintar, kamu bisa jadi pintar. Yang penting kamu berusaha ya memikirkan strateginya, melatih diri dan seterusnya gitu. Nah itu growth mindset ya. Jadi bukan perkara banyak dipuji atau enggak, tetapi bagaimana cara memujinya. Itu yang dipermasalahkan oleh Carol Dweck ya. Nah apakah ada orang yang lahir tanpa bakat ya? Saya sih meragukan ya. Saya rasa semua orang punya bakat tertentu ya. Jadi problemnya adalah menemukan ya daerah yang memang area yang bisa dicintai ya dan dipersu dengan grit yang tinggi ya. Ada passion yang tinggi, terus ada daya tahan stamina yang tinggi juga, perseverance begitu ya. Nah, dalam hal itu ini si Angela Duckworth ya bikin komentar ya di dalam salah satu talknya di YouTube. Dia bilang dari data-datanya dia ya selama dia meneliti, memang yang aneh adalah angka perseverance itu selalu di data dia itu lebih tinggi daripada passion.
Ya, dia bilang di awal dia juga heran ya, kenapa kan perseverance itu susah ya, daya juang itu kan susah ya. Kalau passion kan pokoknya saya suka atau nggak suka gitu ya. Itu kan kayaknya kesannya lebih gampang ya. Oh saya passion main gitar, oh saya passion matematika atau apa gitu ya. Nah, dia bilang kemungkinan yang terjadi adalah passion itu ya, kecintaan itu terhadap bidang tertentu itu munculnya adalah kalau kita memang menggeluti. Begitu ya, jadi makin menggeluti itu kita makin jatuh cinta gitu. Bukan sesuatu yang ditemukan begitu saja tetapi sesuatu yang di-create. Begitu ya, sehingga memang butuh waktu ya, tak kenal maka tak sayang begitu kali ya. Sehingga kebanyakan orang merasa kalau ditanya di survei, perseverance itu lebih tinggi daripada passionnya. Karena passionnya itu memang butuh waktu ya untuk disampling begitu ya. Sehingga katanya Duckworth adalah ya mungkin kalau jadi orang tua ya, bukan cuman harus pokoknya kamu dari kecil disuruh belajar piano yang keras ya dari umur 4 pokoknya setiap hari piano aja gitu ya. Eh, itu juga bukan hal yang baik ya karena anak kecil itu perlu punya exposure ya, macam-macam hal ya, supaya dia nyobain ya, karena kalau enggak nanti dia nggak bisa ya ketemu bidang yang dia bisa cintai begitu ya. Kalau exposure-nya kurang banyak, terlalu sempit ya dia taunya itu doang gitu. Jangan-jangan ada bidang lain yang oh ternyata dia cintai terus dia bisa bergelut di situ dengan cukup sukses gitu ya. Angela Duckworth sendiri dia waktu di awal belajarnya di kedokteran, tapi lama-lama terus bergerak ke psikologi begitu ya. Kalau dia memikirkan dirinya sendiri, dia bilang, apa saya bisa ya kalau saya gelutin terus-menerus terus jadi dokter yang baik? Ya mungkin juga bisa begitu ya. Tapi somehow di dalam jalur kehidupannya dia tertarik dengan sangat kuat ya ke bidang psikologi. Terus ya dia jadi profesor psikologi begitu ya. Nah mungkin mudah-mudahan menjawab ya beberapa pertanyaan Pak Irfan. Atau masih ada sisa pertanyaannya Pak? Mungkin segitu dulu deh Pak. Oke. Ya. Nah, ya saya pengen tunjukin satu paper lagi ya, yang cukup mutakhir ya, tentang grit. Jadi ini papernya, sebentar, dari tahun 2016 nih yang ini ya. Cukup menarik karena melihat efeknya grit terhadap inovasi ya di perusahaan. Ya, ininya juga cukup menarik ya kesimpulannya ya. Nggak ada di abstrak, dia ini papernya kurang menuliskan hasilnya ke abstrak ya. Kesimpulannya ada di bawah sih. Nah ini ya. Jadi perseverance sama passion yang ditemukan di dalam riset yang ini efeknya tuh beda ya terhadap inovasi. Yang pertama perseverance effort itu berpengaruh positif terhadap inovasi ya dan terhadap performance. Tapi yang consistency of interest itu passion itu pengaruhnya terhadap inovasi itu negatif, walaupun secara performance juga efek jangka panjangnya positif gitu ya. Nah ini jadi interesting nih karena rupanya grit itu yang punya dua dimensi itu tidak simetri ya atau tidak sama pengaruhnya terhadap inovasi. Dan ini juga bisa cukup dijelaskan ya karena inovasi itu sesuatu hal yang juga cukup kompleks ya, bukan cuma butuh ketekunan perseverance itu positif ya efeknya terhadap inovasi. Tapi inovasi itu butuh exposure terhadap berbagai hal yang bisa menghasilkan approach yang berbeda ya waktu mendekati satu problem. Begitu. Jadi kalau consistency of interest ya cuman fokus pada bidang tertentu saja untuk jangka panjang dan cuma satu atau dua bidang tertentu yang sangat sempit begitu ya. Justru inovasi itu jadi berkurang. Ya orang-orang yang terkenal sangat inovatif itu bisa berpikir divergen itu ya istilah psikologinya, sehingga bisa menggabungkan bidang-bidang atau interest-interest yang biasanya orang lihat nggak berhubungan, terus mereka itu mampu ya melakukan integrasi atau menabrakkan bidang-bidang itu begitu saja, sehingga ada wisdom atau approach dari bidang yang lain itu bisa diterapkan di bidang yang tadinya kelihatan nggak berhubungan, sehingga sangat breakthrough begitu ya, menghasilkan satu hal yang sangat baru begitu, dan inovasi itu munculnya dari situ. Ya karena kalau kita memikirkan hal yang
tidak pernah kita pikirkan sebelumnya kan nggak bisa ya. Karena loh, yang nggak pernah saya pikirkan sebelumnya, dan kalau kreativitas itu adalah hal yang belum pernah saya pikirkan sebelumnya, ya berarti kita nggak mungkin punya cara melakukan hal kreatif begitu ya. Tapi caranya dari semua researcher psikolog kreativitas, caranya adalah begitu, menubrukkan berbagai bidang yang tadinya kelihatannya nggak berhubungan gitu ya, dan approach yang bidang yang satu itu memberikan informasi ya terhadap bidang yang lain begitu ya. Itu caranya. Sehingga passion yang cuma fokus di bidang yang sangat sempit bisa merugikan untuk inovasi ya. Perlu exposure yang cukup luas begitu. Ya. Nah, coba saya kembali ke slide ya. Apa ada lagi bagian slide tertentu yang mungkin masih ada? Oh ya, ini slide terakhirnya cuman semacam kata-kata puisi indah ya. Success is not final, failure is not fatal. It is the courage to continue that counts ya, dari Winston Churchill ya. Ini menggambarkan juga ya growth mindset ya, sehingga berhasil atau gagal itu bukan yang utama ya, melainkan bagaimana kalau kita gagal itu kita memperbaiki diri ya, dan bahkan kalau berhasil juga kita berlatih supaya lebih mahir lagi begitu ya. Dan salah satu yang dikatakan Angela Duckworth ya adalah banyak orang di dalam kehidupan itu jadi mediocre. Karena kalau dia udah meraih skill sampai level tertentu ya, terus kebanyakan orang itu berhenti memperbaiki diri lagi. Begitu ya, orang-orang yang skillnya sampai di level dunia, itu di level yang sangat tinggi itu kadang-kadang meningkatkan skill mereka itu cuma bisa meningkat sedikit aja. Dan mungkin kata Duckworth, orang lain nggak tahu ya bahwa dia tuh udah meningkat lagi skillnya, karena nggak ada yang bisa menilai ya kalau udah di level dunia, cuma dia doang yang sendiri yang tahu. Ya tapi orang-orang semacam itu yang sampai di level dunia terus memaksa diri itu untuk memperbaiki diri. Ya jadi dia latihan terus bagian yang dia kurang gitu bisa ya, dan walaupun dia udah tingkat dunia udah sangat hebat, dia terus mengasah dirinya sehingga bagian itu terus ada peningkatan terus. Ya jadi orang yang punya grit ya dan akhirnya achieve ya, biasanya bukan kerja keras sekedar kerja keras, kata Angela Duckworth ya. Mereka kerja keras justru di daerah yang mereka sense itu bagian kelemahannya mereka. Ya jadi sangat fokus untuk memperbaiki kelemahan-kelemahan mereka gitu ya. Jadi kalau pemain sport gitu misalnya dia tahu kelemahannya backhand ya, terus dia latih mukul backhand 1000 kali sehari gitu misalnya ya, supaya backhandnya itu memang makin tajam atau apa gitu ya. Jadi bukan perkara kamu berapa jam ada di lapangan ya, tapi berapa jam itu kamu pakai untuk apa? Ya, apakah secara tajam itu berusaha memperbaiki kelemahan diri atau sebenarnya enggak? Nah, kalau enggak dia akan jadi orang yang mediocre gitu aja ya. Karena nggak berhasil lagi meningkat ya dari skillnya dia gitu. Nah, mungkin sebegitu dulu kali ya. Saya rasa waktu kita juga udah habis ya di penghujung waktu kita. Kalau ada pertanyaan atau komentar terakhir silakan. Mau nanya. Iya Pak. Halo Pak. Masuk nggak Pak? Masuk Pak Ben. Gimana Pak? Mau nanya, apakah mindset yang grow sama fix tadi berpengaruh sama sebuah kepercayaan atau enggak? Kepercayaan itu maksudnya ini ya, agama ya, iman ya Pak ya? Iya. Ya, saya rasa tergantung bagaimana tafsir keimanannya ya di komunitas tertentu ya. Ada tafsir yang bisa mendorong ke arah fixed mindset, ada tafsir yang bisa lebih ke arah growth mindset ya. Misalnya kalau tafsirnya itu katakanlah yang fixed mindset keras sekali misalnya ke arah takdir. Kamu memang udah ditakdirkan ya kayak gini gitu misalnya. Ya itu langsung ke arah fixed mindset yang keras ya. Tapi kalau misalnya ya di dalam kisah-kisah komunitas Yahudi tertentu ya, ada kisah-kisah ya yang bahkan rabi-rabi itu saling berdiskusi ya, terus menantang Tuhan, terus dan menang, begitu ya. Nah itu kan apa ya moral cerita yang semacam itu ya di dalam ajaran-ajaran agamanya ya. Jadi jangan-jangan itu malah membuka peluang ke arah growth mindset ya. Bahkan di Alkitab kita kan juga ada ya Yakub itu Israel.
bertarung, bergulat sama Tuhan, terus nggak mau melepaskan Tuhan sampai pagi begitu ya. Dan walaupun akhirnya dipukul tulang pinggulnya begitu sampai jalannya pincang ya, tetapi Yakub menerima ya berkat Tuhan itu karena dia tidak mau melepaskan ya. Bayangin ya, bergulat sama Tuhan dan menang. Itulah Yakub begitu ya. Nah, jadi hal-hal kayak gitu itu kisah-kisah semacam itu kan menolong kita membayangkan ya. Iya ya, kamu berusaha melawan impossibility ya, bisa dikatakan semacam itu ya. Tetapi ternyata dengan usaha yang semacam itu bisa ya menang begitu ya, dan mungkin Tuhan malah memberkati ya usaha yang seperti itu gitu. Jadi saya rasa sih tergantung tafsirnya ya, bagaimana kita menghayati keimanan kita, bisa jadi fixed mindset, bisa jadi growth mindset sih. Ya, mudah-mudahan menjawab ya Pak Ben. Thank you ya, pertanyaannya interesting. Oke Pak, sama-sama. Ada komentar lagi, pertanyaan yang lain? Kalau nggak ada, saya serahkan ke Pak Henry. Silakan Pak. Oke, terima kasih Pak Ihan. Terima kasih mahasiswa semua yang telah aktif terlibat dalam diskusi hari ini. Mudah-mudahan dengan grit and growth mindset yang disampaikan Pak Ihan, kita bisa terbekali untuk menghadapi pertumbuhan kita masing-masing ya, dan juga kita bergelut di bidang yang juga bertumbuh dengan sangat cepat. Ya. Nah, kalau satu saat nanti ada sebagian dari Anda yang mungkin masuk ke bidang yang lebih menantang ya, misalnya masuk ambil PhD ya, itu benar akan berasa ya. Grit and growth itu akan sangat penting tuh supaya Bapak Ibu itu bisa sukses selesai kuliahnya ya. Oke, terima kasih. Kita beri applause buat Pak Ihan. Oke.